yang menampakkan mubalah dan kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap masa depan pondok-pondok pesantren. Dari pesantrenlah akan lahir kader-kader ulama yang faham tentang basic ideologi Nahdlatul Ulama. Tanpa ideologi kosong organisasi ini. Dan kebesaran Nahdlatul Ulama, konsistensi Nahdlatul Ulama dalam sebuah situasi yang seperti apapun tetap konsis, antara lain juga karena ideologi yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Afifuddin Muhajir, Wakil Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Kiai Haji Said Asrori, Khatib Am, Pengurus Besar Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Nuh, salah satu Rois Suriah PBNU. Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan seluruh jajaran pengurus besar baik dari Suriah maupun Tanfidiyah, para kiai, para ibu nyai, para ulama, para masyayikh, khususnya para ruasa dari pengurus wilayah di seluruh Indonesia, juga ketua-ketua Tanfidiyah yang saya muliakan. Pada sesi pleno kedua ini, saya ditugasi untuk memberi satu taujihat dan pengarahan di dalam konferensi besar dan Munas Alim Ulama beserta Kiai Afifuddin Muhajir, sehingga nanti saya akan bagi tema dengan beliau. Bapak-bapak, kiai, para ibu nyai yang saya muliakan, Munas dan Kombes ini tentu selain sebagai ajang silaturahim yang dilakukan dalam ujung setiap periode, adalah sebagai forum untuk membahas, berdiskusi, berdialog tentang berbagai masalah, mulai dari masalah organisasi, masalah keumatan, masalah keagamaan, masalah kemasyarakatan, masalah bangsa dan masalah negara.
begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini menjadi bagian dari mas'uliyah dan tanggung jawab Nahdlatul Ulama dalam kehadirannya untuk memberikan dedikasi perkhidmatan terhadap agama, terhadap umat, nusa dan bangsa. Demikian strategisnya forum ini, sehingga perlu ijtihad dari kita semuanya dalam upaya menghadirkan Nahdlatul Ulama, memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan semuanya. Para kiai dan ibu nyai yang saya muliakan, sebagaimana kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang kemudian dalam dua aspek ini, aspek besar ini kemudian kita melahirkan pikiran-pikiran dan langkah-langkah yang strategis dan terkonsep untuk memberikan arah bagaimana Nahdlatul Ulama ini hadir di tengah-tengah perjuangan umat bangsa dan negara. Ada dua aspek penting barangkali yang perlu kita pahami dan kita perdalam di dalam Munas dan Kombes ini, yaitu sebagai organisasi keagamaan dan yang kedua adalah sebagai organisasi keumatan dan kemasyarakatan. Sebagai jamaiyah diniyah, dan itu awal mula NU didirikan adalah memang untuk agama, yang kemudian dalam perkembangannya karena tuntutan kepentingan umat dan tuntutan kehidupan berbangsa bernegara, maka berkembanglah dari jamaiyah diniyah ini kemudian menjadi organisasi yang berorientasi kepada kepentingan kemasyarakatan dan keumatan. Sebagai jamaiyah diniyah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa catatan penting yang menjadi mas'uliyah kita semuanya. Pertama, sebagai jamaiyah keagamaan sangat diperlukan sekali bagaimana pendalaman, pemahaman tentang prinsip-prinsip ideologi yang digariskan oleh Qanun Asasi, yaitu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini basic yang tidak bisa kita abaikan
Di sana ada akidah, di sana ada syariat, di sana ada akhlak, di sana ada manhaj, yaitu yang berbasis kepada mazhab. Ini penting untuk pemahaman dan pendalaman. Disinilah pentingnya pondok pesantren seperti Al-Falah ini. Disinilah pentingnya pondok pesantren yang memahami tentang 3 hal dasar atau 4 dasar yang digariskan oleh para muassis, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan juga manhaj atau organisasi yang bermadhab. Maka oleh karena itu, Munas dan Kombes harus melahirkan sebuah keputusan yang menampakkan mubalah dan kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap masa depan pondok-pondok pesantren. Dari pesantrenlah akan lahir kader-kader ulama yang faham tentang basic ideologi Nahdlatul Ulama. Tanpa ideologi, kosong organisasi ini. Dan kebesaran Nahdlatul Ulama, konsistensi Nahdlatul Ulama dalam sebuah situasi yang seperti apapun tetap konsis, antara lain juga karena ideologi yang kokoh, yang berbasis kepada 3 hal tadi itu. Dan itu tidak bisa kita abaikan. Itu sebuah realitas. Orang-orang alim, fuqaha, hukama, ulama, tidak bisa kita ungkiri lahir dari pondok-pondok pesantren. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Munas dan Kombes harus ada jalan untuk memberi keputusan yang kokoh tentang betapa pentingnya pesantren bagi Nahdlatul Ulama. Ini yang pertama, para kiai dalam hal agama sebagai jam'iyah diniyah kita butuh sekali pendalaman dan pemahaman tentang pentingnya memelihara secara terus-menerus tentang ideologi Nahdlatul Ulama ini. Tentu yang kedua juga bagaimana pengembangan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di tengah-tengah persaingan global, bahkan persaingan dakwah agama Islam yang bermacam-macam, mazhab bermacam-macam warna. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Salafi, ada semacam-macam sekarang ini berkembang di dunia.
Dan itu sangat terbuka, terutama di era digital seperti sekarang ini. Kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa lepas dari kehidupan digital ini. Tidak seorang pun di dunia ini sekarang yang bisa bebas dari dunia digital. Orang bisa saja tidak menjadi ulama. Orang bisa saja tidak menjadi dokter, tapi tidak bisa terbebas dari digital. Dan digitalisme ini ada dua sisi, yang pertama adalah manfaat dan yang kedua mudarat. Ada manfaat dan ada mafsadah di dalam dunia digital ini. Kita tahu betul bahwa di luar kita sudah banyak menggunakan digital ini sebagai alat untuk berdakwah. Kita tidak bisa sekarang mengandalkan dakwah dan pengembangan ajaran, ideologi dan agama dengan cara tradisional saja, tetapi kita tidak bisa tidak menggunakan digital ini untuk alat mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Kita akan tertinggal di depan karena yang kita hadapi bukan yang dihadapi oleh kita pada era 10 atau 20 tahun yang lalu. Di depan kita ada generasi Z yang merupakan mayoritas bangsa ini. Dan itu yang akan menentukan masa depan agama, bangsa dan negara kita. Karena itu perlu lahir dari Munas dan Kombes ini sebuah keputusan bagaimana memanfaatkan digital ini untuk pengembangan ideologi kita, agama kita, ajaran kita. Tidak bisa kita ungkiri itu semuanya. Selain itu, para kiai yang ketiga dalam hal agama ini saya pikir juga perlu ada pemagaran, difaiyah, pertahanan, agar pengaruh-pengaruh yang bisa membawa mafsadah pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dapat kita hindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi peringatan kepada kita tentang bahaya yang bisa membawa mafsadah kepada agama kita. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Ada yang pakai sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi jukhri dabbin lattaba'tumuhum. Qalu al-yahuda wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Rawahu Muslim. Sungguh kata Rasulullah, kamu sekalian akan mengikuti tingkah laku dan cara-cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit, hatta law dakhalu fi jukhri dabbin lattaba'tumuhum. Sehingga andai kata mereka masuk dalam
yang landak kau pun akan mengikuti. Sahabat bertanya, apakah yang engkau khawatirkan itu adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Jawab Rasul, qala faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Pergaulan kehidupan kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh bukan saja dalam negeri tapi juga luar negeri. Karena dunia ini hakikatnya adalah satu. Peringatan Rasulullah, hati-hati, hati-hati. Terhadap pengaruh-pengaruh negatif melalui budaya, melalui pemikiran-pemikiran yang tidak benar, yang akan bisa masuk ke dalam pikiran, budaya, tingkah laku, peradaban orang-orang Nahdlatul Ulama. Ini menjadi kewajiban kita untuk menjaga Nahdlatul Ulama ini. Jangan sampai ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Itu peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tulisan yang dikarang oleh muassis Nahdlatul Ulama, Syekhuna Syekh Hasyim Asy'ari, dalam sebuah risalah kecil yang namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana dikatakan banyak sekali aliran-aliran yang bisa berpengaruh tidak baik dan itu harus dihindari. Ada yang namanya al-ladiniyah yang tidak mengakui agama, ateisme. Atau mungkin juga sebaliknya, yaitu takfiri. Sebuah faham yang mengkafirkan sesama muslim yang bukan menjadi golongannya. Sebuah faham yang mengingkari terhadap sahabat. Sebuah faham yang tidak mau terikat dengan ajaran-ajaran kebenaran. Seperti liberalisme, sekularisme, dan lain-lain. Diingatkan kita oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam Ar-Risalah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para kiai, munas dan kombes ini penting untuk melahirkan sebuah keputusan yang memagari ajaran ini, yang memagari ideologi ini, seperti yang diingatkan oleh Kiai Hasyim, yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari faham-faham al-munkharifah yang menyimpang, yang bisa berbahaya. Jadi sebagai pengawal ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, paling tidak satu, harus ada upaya-upaya tentang memperjuangkan dan melestarikan secara terus-menerus pendalaman
pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama melalui pondok-pondok pesantren. Yang kedua, perlu sekali bagaimana pengembangan dakwah melalui dunia yang konvensional maupun melalui digital, agar supaya pertarungan ideologi di tengah-tengah kehidupan ini kita dapat survive. Dan yang ketiga, memagari ajaran ini jangan sampai paham-paham yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dan ditulis oleh kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, banyak sekali paham-paham munharifah yang bisa mencemari terhadap pikiran generasi muda kita sekalian. Munas saya kira layak untuk memikirkan itu semuanya. Selanjutnya para kiai, yang kedua saya ingin bicara tentang mas'uliyah Nahdlatul Ulama dalam memberikan kemaslahatan kepada umat, kepada bangsa dan negara ini. Selain Nahdlatul Ulama bertugas untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada mas'uliyah kedua yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi bagian dari yang mesti kita putuskan di dalam forum sepenting ini, adalah apa yang kemudian oleh pimpinan Nahdlatul Ulama era Kiai kepemimpinan Ketua Kiai Mahfud Siddiq dulu disebut dengan mabadi khair ummah, prinsip-prinsip kebaikan umat. Umat ini selain membutuhkan ideologi yang benar, selain membutuhkan syariat yang benar, selain membutuhkan sebuah akhlak yang benar, yang dalam istilah Syekh Abu Bakar Asy-Syata disebut dengan ma yusakhihul aqidah wa ma yusakhihul ibadah wa ma yusakhihul muamalah wa ma yuzakkin nufus. Di samping kebutuhan-kebutuhan itu, umat tempat perkhidmatan kita ini juga butuh apa yang disebut dengan al-masalih. Ada pendidikan, ada dakwah, ada kesehatan, ada ekonomi, dan macam-macam harus menjadi bagian mubalah dan kepentingan kita sekalian, kepedulian kita sekalian dalam perkhidmatan kita, memberikan satu guidance bagaimana seharusnya NU lahir di tengah-tengah kehidupan ini. Para kiai Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seharusnya kita membuat kemaslahatan ini. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada yang terbaik dari bisik-bisik, bahasa aslinya begitu. La khaira fi katsirin min najwahum, dalam perkumpulan mereka,
dalam organisasi mereka, dalam jamaiyah mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali orang-orang yang memerintahkan tentang ibadah sosial, sedekah, ibadah sosial, kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Au ma'rufin, atau kebaikan. Kebaikan di bidang mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni ilmu, yakni mensyukuri yang akal, ma'ruf di bidang kesehatan, ma'ruf di bidang ekonomi dan lain-lain. Au islahim bainan nas, atau membuat sebuah kehidupan yang damai, yang rukun, yang guyub, yang bersatu. Dan itu nikmat kata Allah. Nikmat kata Allah. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bersaudara, bergandeng tangan, bersatu, itu nikmat. Jadi masolih yang mesti dijadikan satu agenda besar, program besar, Nahdlatul Ulama, seperti arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sebuah masolih yang berbasis terhadap kepentingan manusia secara utuh, sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Munas dan Kombes ini mesti melahirkan tentang bagaimana mengoptimalkan lazisnu misalnya, sebagai bagian dari amara bisadaqatin au ma'rufin, mengoptimalkan upaya-upaya meningkatkan perkhidmatan kita dalam melahirkan, dalam melaksanakan salah satu dari tujuan kemerdekaan bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini kita masih banyak ketinggalan. Mungkin kalau dunia pesantren kita sudah tidak ada yang mengalahkan lah. Kalau sudah dunia pesantren, pokoknya NU ini number one, NU ini sudah segala-galanya lah. Tapi kalau urusan yang berhubungan dengan melahirkan para intelektual dalam berbagai disiplin ilmu, masih perlu kita upayakan secara optimal dalam berbagai hal. Kita banyak ketinggalan dalam melahirkan berbagai perguruan tinggi. Itu padahal bagian dari ma'ruf yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Kita juga masih banyak ketinggalan dalam melahirkan rumah-rumah sehat, rumah sakit dan lain-lain sebagainya, yang harus menjadi bagian dari mubalah kita sekalian. Dan yang tidak kalah pentingnya kata Allah, au islahim bainan nas. Bainan nas, bukan hanya bainal muslimin saja, apalagi hanya bainan nahdiyin saja, tapi bainan nas. Ini tidak bisa itu kita hindari. Hadirnya NU. NU harus hadir dalam upaya menjadi perekat dari kehidupan berbangsa bernegara. Sebagai wujud dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.
Besar NU ini, semua orang mengakui. Bukan hanya orang NU, orang di luar NU. Besar NU ini, besar sekali. Tapi pertanyaannya, apakah besar ini menjadi kekuatan? Belum tentu. Belum tentu kebesaran menjadi kekuatan. Yang bisa menjadikan kekuatan dari sebuah besar itu kalau kita bersatu. Kalau kita ittihad. Kalau kita bersatu. Walaupun besar, kalau tidak bersatu, tidak ada manfaatnya. Maka kita harus bersatu. Ini pekerjaan pertama ini. Pekerjaan berikutnya nanti islahin bainal muslimin. Dan ujungnya nanti islahin bainan nas, kata Allah. Allah kalau berfirman mesti optimal. Nah, PR-nya bagaimana islahin bainan nahdiyin ini kita wujudkan. Tidak boleh energi kita dihabiskan untuk hal-hal cemen-cemen yang bisa mengganggu terhadap mas'uliyah besar kita. Percuma kita besar, percuma kita ratusan juta, tapi kalau tidak bersatu, tidak ada koheren antara pengurus dengan pengurus. Kita punya modal para kiai. Kita punya kapital para kiai untuk menjadi kuat. Kita punya ra'sul mal untuk menjadi kuat. Tinggal merajut kata ittihad tadi itu. Dan Rasul mengatakan bahwa rahmat Allah itu hanya akan diberikan kalau kita berjamaah, kalau kita bersatu. Iyatullah ma'al jamaah. Iyatullahi ma'al jamaah. Bahwa pertolongan Allah itu akan datang bersama orang-orang yang bersatu. Artinya kalau tidak bersatu walaupun banyak, tidak akan ada pertolongan Allah. Mari kita wujudkan ayat yang memerintahkan kita untuk amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Jadi selain masalah-masalah keagamaan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi pemimpin dalam kaidah fiqhiyah itu, fungsi pemimpin itu adalah manutun bil maslahatil mar'iyah. Jadi pemimpin itu dianggap ada oleh qawaidul fiqhiyah kalau tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahatil mar'iyah. Ditunggu kehadiran Nahdlatul Ulama oleh umat ini dalam memberikan kemaslahatan yang real dan konkret. Selanjutnya para kiai yang saya muliakan, di NU ini potensi yang ada itu bukan main besarnya, hanya tidak terkoordinir. Seharusnya potensi warga NU ini terkoordinir.
betapa banyak orang-orang NU yang menjadi eksekutif. Betapa banyak orang-orang NU yang menjadi politisi. Betapa banyak orang-orang NU yang menjadi pengusaha. Betapa banyak orang-orang NU yang menjadi profesional di bidang-bidang tertentu. Ada dokter, ada teknologi, ada ahli pertanian, bahkan ada ahli IT, ada AI. Itu bertebaran di bumi Indonesia ini, warga Nahdlatul Ulama yang memiliki potensi dalam berbagai bidang kehidupan. Itu penting para kiai untuk kemudian diakomodasi. Jangan biarkan mereka tercecer-cecer, itu potensi besar yang bisa memberi manfaat. Hanya tinggal dikoordinir saja. Hanya tinggal disatukan saja. Mau sarjana, kita punya organisasi namanya Ikatan Sarjana NU. Mau orang-orang yang tiap hari bekerja dalam olahraga rohani yang khusus untuk membedah dan menjebol malakutis samawat. Kita punya organisasi namanya Thariqah. Mari Munas dan Kombes ini melahirkan sebuah keputusan yang memungkinkan berbagai potensi-potensi warga NU di berbagai sektor kepentingan ini bisa kita koordinir, kita bersatu. Alangkah dahsyatnya kalau NU bisa menghadirkan itu semuanya. Betapa banyak eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan negara dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Banyak orang NU di sana. Betapa banyak eksekutif, legislatif yang punya pekerjaan untuk membuat satu regulasi dan undang-undang serta perda-perda yang memberi manfaat kepada rakyat. Itu banyak sekali orang kita dari berbagai partai politik. Betapa banyak dokter, betapa banyak insinyur, betapa banyak ahli pertanian, bahkan kelautan yang setiap hari, betapa banyak ahli hukum, polisi, tentara yang berjibaku untuk kepentingan rakyat. Dan itu banyak dari Nahdlatul Ulama. Bagaimana mereka kita sapa, bagaimana kita ajak mereka untuk satu kata, satu barisan, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa, dan untuk kepentingan negara. Potensi ada, itu modal, itu rasul mal, itu capital perjuangan. Tinggal bagaimana sentuhan kita kepada mereka semuanya untuk kita ajak bergabung dalam rumah besar yang namanya Nahdlatul Ulama ini. Marilah kita melihat bahwa NU itu bukan hidup dalam sebuah tempurung yang kecil, tapi NU hidup dalam sebuah ruang yang sangat besar,
yang memungkinkan kita bisa berkhidmat kepada umat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan itu harus menjadi kesadaran kita bahwa itu adalah menjadi kekurangan kita. Forum ini juga harus menjadi forum muhasabah, forum introspeksi diri kita. Ada lagi barangkali yang perlu kita muhasabah, yaitu kalau kita melihat organisasi lain, saudara-saudara kita itu tidak sebesar NU, tapi punya prestasi yang lumayan. Kuncinya hanya satu, loyalitas. Loyalitas. Dan ini kelihatannya masih perlu difikirkan. Percuma kita punya banyak jaringan, tapi kalau tidak koheren, harus koheren. Seperti listrik, itu koheren. Banyak listrik di mana-mana, tapi sebenarnya cuma satu skakalnya. Di tombol hidup-hidup, di tombol mati-mati. Yang terakhir, para kiai, hadirin yang saya muliakan, NU adalah organisasi ulama, NU adalah organisasinya para ulama, namanya saja Nahdlatul Ulama. Maka kepemimpinan ulama, qiyadatul ulama dalam organisasi besar ini harus wujud dalam sebuah regulasi dan aturan yang kita sepakati bersama. Munas dan Kombes harus memastikan bahwa organisasi ulama mesti dipimpin oleh ulama, itu harus menjadi bagian yang kita pastikan di dalam majelis dan forum ini. Sekian kurang lebih mohon dimaafkan Pak Kiai Asrori, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan lahir dan batin kepada perjuangan kita, memberikan bimbingan dan perlindungan serta ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.